Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang rancangan jaringan hotspot voucher, dan saya Fajar Modan dari kelas 12 TKJ 2. Untuk topologi saya akan menggunakan router, satu modem ADSL, satu switch, dan satu HP dan satu PC untuk menjadi admin dari konfigurasi ini. Untuk keduanya perancangan modal. Untuk modal awal yaitu nomor 1 router Mikrotik 750 GR3 dengan jumlah 1 dengan harga 765.000. Terus dengan selanjutnya kabel UTP Cat 5E Belden dengan jumlah 1 row dengan harga Rp600.000. Untuk konektor RJ45 100 piece Rp66.000. Switch unmanaged 8 port 1 buah Rp70.000. AP tenda 03 knockout 3 dengan jumlah 1 dengan harga Rp315.000. Lanjut lantai star 1 buah yaitu Rp30.000. Clamping tool 1 buah Rp27.000. Pipa 15 meter Rp75.000. Semen 3 kg Rp9.000. Besi grounding 1 meter Rp8.000. Kabel arde 15.000 per meter, 15.000 dengan 75.000. Terus laptop HP 14 inch AMD A9 dengan jumlah 1 unit dengan harga Rp4.845.000. Dan untuk Bijinet Home-nya 50 Mbps dengan jumlah 1 paket Rp1.475.000 dengan total modal awal Rp8.360.000. Untuk modal rutin yaitu modal bulanan, yang pertama ASP Bijinet 50 Mbps seharga Rp325.000. Untuk perawatan Rp150.000 dan total untuk bulanan Rp475.000. Pemasukan untuk paket tersedia paket 1 3 jam kecepatan 512 kbps dengan harga Rp1.000. Untuk paket 2 6 jam 512 kbps Rp2.000. Untuk paket 3 sehari 512 kbps Rp3.000. Untuk paket 4 2 hari 512 kbps Rp5.000. Untuk paket 5 7 hari 1 mbps dengan harga Rp15.000. Untuk paket 6 1 bulan 2 mbps dengan harga Rp35.000. Untuk tabel pemasukan per hari Senin paket 1 terjual 3, paket 2 terjual 3, paket 3 terjual 2, paket 4 terjual 1 dengan total hari Senin Rp20.000. Untuk Selasa paket 1 terjual 2, paket 2 terjual 2, paket 3 terjual 1, paket 4 terjual 1 dan paket 5 terjual 1 dengan total hari Selasa Rp29.000. Untuk hari Rabu paket 1 terjual 1, paket 2 terjual 1, paket 3 terjual 1 dengan total Rp6.000. Kamis paket 1 terjual 3, paket 2 terjual 2, paket 3 terjual 4, paket 4 terjual 2. Untuk paket 5 terjual 1 dan paket 6 terjual 1 dengan total jumlah harga hari Kamis Rp79.000. Untuk hari Jumat paket 1 terjual 1, paket 2 terjual 4, paket 3 terjual 2, paket 4 terjual 1 dengan total harga hari Jumat Rp20.000. Untuk hari Sabtu paket 1 terjual 7, paket 2 terjual 6, paket 3 terjual 4, paket 4 terjual 5, paket 5 terjual 2, paket 6 terjual 1 dengan total harga hari Sabtu Rp121.000. Untuk hari Minggu paket 1 terjual 9, paket 2 terjual 10, paket 3 terjual 5 dan paket 4 terjual 1, paket 5 terjual 2 dan paket 6 terjual 2 dengan total Rp149.000 untuk hari Minggu. Dan untuk penjualan mingguan, minggu pertama hari Senin Rp20.000, Selasa Rp29.000, Rabu Rp6.000, Kamis Rp79.000, Jumat Rp20.000, Sabtu Rp121.000 dan untuk Minggu Rp149.000. Dan untuk total hari Minggu pertama Rp424.000, minggu kedua Senin Rp10.000, Selasa Rp30.000, Rabu Rp16.000, Kamis Rp12.000, Jumat Rp11.000, Sabtu Rp21.000, Minggu Rp12.000 dan total Rp111.000. Untuk minggu ketiga Senin Rp7.000, Selasa Rp8.000, Rabu Rp6.000, Kamis Rp12.000, Jumat Rp10.000, Sabtu Rp6.000 dan Minggu Rp7.000.
dengan total 56.000. Untuk minggu keempat Senin 10.000, Selasa 12.000, Rabu 35.000, Kamis 12.000, dan Jumat 7.000, Sabtu 15.000, dan Minggu 30.000, total Rp121.000. Dan untuk pemasukan per bulan yaitu totalnya Rp712.000. Dan untuk konfigurasi router, kita akan mengkonfigurasi terlebih dahulu konfigurasi 5 dasar. Yang pertama IP address, yang kedua domain name server, yang ketiga firewall NAT, yang keempat DHCP server dan DHCP client, yang kelima routing, yang keenamnya adalah user manager. Dan untuk IP address nomor 1 kita akan masukkan 192.168.1.2/24, network 192.168.1.0, interface-nya tersatu untuk ke ISP atau ke modem. Dan untuk yang kedua 192.168.2.1/24 dengan network 192.168.2.1 itu untuk ETH3 untuk ke PC atau ke komputer kita. Dan yang ketiga 192.168.3.1/24 dengan network 192.168.3.0 dengan interface ETH3 yaitu untuk ke access point untuk ke vouchernya. Dengan setelah tersebut kita masuk ke konfigurasi tersebut IP address masing-masing interface sesuaikan dengan topologi yang sudah dibuat agar tidak bingung untuk nantinya. Kemudian pada komputer masukkan IP ETH2 agar terhubung ke router. Selanjutnya kita konfigurasi DNS atau domain name server. Untuk server primary-nya kita menggunakan 8888 yaitu DNS Google. Dan fungsi DNS server ini adalah sebuah database server yang menyimpan alamat IP yang digunakan untuk penamaan sebuah hostname. Seperti kan tadinya 8888 maka diubah menjadi google.com. Itu adalah domain name server untuk memudahkan kita mencari suatu web atau suatu hostingan dengan tanpa kita harus memasukkan IP address dari web atau domain web tersebut. Maka diadakannya DNS. Setelah itu kita masuk ke firewall, kita masuk ke NAT dengan ditambahkan untuk baru NAT rule, kita change-nya source NAT. Untuk on interface-nya Ether1 dan action-nya masquerade, yaitu untuk menyamarkan IP private yang kita punya menjadi IP public yang tersedia di public. Untuk DHCP client, jika kita Ether1-nya menggunakan DHCP client, kita masuk ke IP DHCP client. Dari DHCP client kita tambahkan baru, masukkan Ether interface-nya Ether1 dengan user DNS-nya di checklist, user NTP-nya di checklist, and default route-nya juga di yes. Jadi kita otomatis mendapatkan DNS, kita mendapatkan NTP client, dan juga kita mendapatkan default routing untuk ke ETH1-nya. Setelah kita terhubung, masuk ke routing untuk static dan IP ke route. Terus tambahkan baru, isikan gateway untuk ETH1 192.168.1.1 untuk gateway Ether1. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi hotspot. Sebelum ke hotspot kita konfigurasi dulu DHCP server. Masuk ke IP terus ke DHCP server. Kenapa menggunakan DHCP server? Karena kita menggunakan supaya nanti user atau pengguna voucher tidak harus memasukkan manual atau static atau manual di handphonenya masing-masing atau di perangkatnya masing-masing untuk terhubung ke HP yang kita sediakan. Nah, kita gunakan DHCP server supaya mengotomatiskan mereka mendapatkan alamat IP dengan masuk ke IP DHCP server dengan DHCP setup. Tambahkan DHCP interface-nya Ether3 dan untuk address space-nya yaitu network-nya 192.168.3.0/24 dan untuk gateway-nya kita menggunakan 192.168.3.1 untuk Ether3. Dan address to give out, alamat yang kita berikan itu adalah 192.168.3.2 sampai 192.168.3.254. Dan untuk DNS servernya kita gunakan DNS Google yaitu 8.8.8.8 untuk primary dan untuk secondary-nya 8.8.4.4 dan untuk list time-nya 10 menit.
Lalu kita masuk ke DHCP ke konfigurasi hotspot, kita masuk ke IP hotspot. Setelah itu hotspot setup, kita gunakan ETH3, kita gunakan local address 192.168.1/24. Terus kita gunakan full networknya 192.168.3.2 sampai 254. Terus select sertifikatnya kita non. IP address SMTP-nya kita 0.0.0.0, biarkan, dan DNS servernya kita gunakan Google 8.8.8. DNS-nya kita menggunakan voucher yang namanya kita akan gunakan seperti pajar.net atau ukk paket 4.net. Setelah itu next, dan setup has completed successfully, berarti itu sudah selesai. Setelah itu konfigurasi access point. Nah, untuk konfigurasi access point kita lihat dulu di belakang access point tersebut ada alamat IP yang sudah di default, alamat IP default dari AP tersebut. Maka kita gunakan, maka kita samakan IP yang ada di komputer kita dengan IP access point untuk menghubungkan kedua perangkat tersebut supaya laptop ini atau PC yang kita gunakan bisa mengkonfigurasi AP tersebut. Setelah kita disamakan, kita masuk ke web browser, kita masukkan alamat IP dari si AP tersebut. Setelah dimasukkan, kita akan diminta untuk login, kita masukkan username-nya admin dan passwordnya juga admin. Kita gunakan quick setup dengan SSID-nya, broadcast SSID-nya yes, use WPS yes, dengan tanpa security karena kita sudah menggunakan hotspot. Masukkan SSID, misalkan pajar.net, atau pajar@foxy ukk atau apapun itu. Untuk channelnya otomatis biar tidak sama dengan orang lain, dan untuk DHCP servernya kita jangan digunakan karena sudah dikonfigurasi di router. Untuk selanjutnya masuk ke menu hotspot lagi, terus masuk ke hotspot profile atau server profile. Double klik hotspot yang kita tadi telah buat, terus kita ke radius, centang radiusnya di-enablekan, lalu oke, lalu masuk ke radius, kita enablekan juga radiusnya, kita checklist juga wireless, login, dan hotspot. Setelah itu kita masukkan nama localhost 127.100.001, terus juga kita masukkan share secretnya, passwordnya. Setelah itu selesai, nah kita akan mengkonfigurasi user manager. Sebelum kita mengkonfigurasi user manager, dikarenakan Mikrotik kita bawaan tidak ada paket user manager, maka kita harus download dulu di web mikrotik.com. Di software kita download sesuaikan dengan tipe yang kita gunakan. Saya menggunakan RB750, saya menggunakan tipe RB, maka saya download yang extra page. Nah, di extra page tersebut ada paket user manager. Setelah kita mendownload paket tersebut, kita ekstrak, kita masukkan ke router. Setelah dimasukkan, maka paket tersebut akan diinstal. Setelah diinstal, kita reboot dulu si routernya. Setelah reboot, kita masuk ke web browser dengan ketikan 192.168.3.1/username untuk masuk ke konfigurasi user manager tersebut. Setelah masuk ke konfigurasi user manager tersebut, lalu isikan routes atau routing untuk menghubungkan si paket tersebut atau mengkonfigurasi paket tersebut dengan router yang kita gunakan. Setelah itu kita masukkan IP lokalnya, namanya, dan share passwordnya. Oke, kita masuk ke profil, kita masukkan user baru sebagai ownernya, kita masukkan. Terus kita di limitation, kita buat limitation baru dengan limit 0 dan batasan waktu yang tadi sesuai dengan paket yang diberikan, dengan paket 1, paket 2, paket 3 dengan waktu yang telah ditentukan seperti tadi. Setelah dimasukkan, kita masuk ke user, kita buat baru tapi yang batch supaya kita membuat sekaligus, tidak hanya 1 atau 2 user, dan user tersebut akan random untuk username serta passwordnya. Kita masuk, kita add new batch. Setelah di batch, kita masukkan username prefixnya, yaitu misalkan pajar.net underscore, dan yang ketiga yang huruf selanjutnya itu ada di username range. Nah, setelah username-nya range-nya itu diaktifkan dan kita pilih berapa
yang akan kita masukkan nanti akan misalkan 3, maka akan ada 3 huruf yang akan random. Selanjutnya kita gunakan misalkan kita batasi, kita akan membuat berapa voucher, berapa admin, misalkan berapa user, kita tentukan misalkan 20 user. Setelah itu passwordnya di sama juga menggunakan 3 huruf kata atau 3 link. Nah setelah itu kita yes, next, oke. Setelah di oke, maka akan muncul. Setelah muncul kita generate, maka voucher tersebut akan terdownload otomatis. Setelah terdownload kita bisa print dan kita bisa jual. Dan untuk kita gunakan untuk di SSID. Nah, untuk terus kita konfigurasi halaman dari HTML tersebut dengan masuk ke hotspot. Nanti bakal ada login HTML. Nah di login HTML tersebut kita edit dan kita masukkan tabel harga yang paket yang telah ditentukan, supaya nanti ketika orang masuk ke WiFi yang kita aktifkan, maka akan pop up otomatis, akan masuk otomatis ke halaman web atau HTML yang kita sudah edit dengan ada daftar harga. Jadi orang otomatis akan mengetahui daftar harga yang kita buat. Setelah itu tinggal pelanggan memberi voucher tersebut dan maka kita tinggal memberikan usernya yang tadi kita telah buat, dan pelanggan tersebut bisa menggunakan voucher yang kita telah buat dan konfigurasi tersebut. Sekian dari saya, Fajar Nurwalidan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeng temahi. Oh my, kita